Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adhkari wad Da'awati lil Umuril 'Aridati. Adapun kitab ini membahas zikir-zikir dan doa-doa bagi perkara-perkara yang mendadak, urusan tiba-tiba. Ini ada wirid-wirid, doa-doa dan zikir-zikirnya. I'lam, ketahuilah, annama zakartuhu fil abwabi sabiqah, sesungguhnya apa yang telah aku sebutkan dari zikir-zikir pada bab-bab yang terdahulu, yataqarraru fi kulli yaumin wa lailatin, diamalkan berulang-ulang sehari semalam, ala hasabi ma taqaddama wa tabayyana, sesuai apa yang telah lalu dan telah dijelaskan. Di sebelum bab ini zikir-zikir wirid-wiridannya kita baca tiap hari, apa yang di dalam sholat ataupun yang di luar sholat. Wa amma ma adzkuruhul an, dan adapun zikir-zikir yang aku akan sebutkan sekarang, maksudnya pada bab ini, fahiya adzkarun wa da'awatun, maka ia zikir-zikir dan doa-doa, takunu fi awqatin, yang hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu, li asbabin 'aridatin, karena ada sebab-sebab yang mendadak. Falihada, maka untuk itulah, la yultazamu fiha tartibun, tidak dilazimkan di dalam zikir-zikir dan doa-doa itu tartibun, keberurutan. Jadi asal ada urusan penting, mendadak, genting, nah kita baca nih. Kalau sebelum ini baca tiap hari doa yang di dalam sholat ataupun yang setelah sholat. Kalau ini ada asbab 'aridat, 'aridat itu mendadak. Yang pertama, babu doa istikharati, bab doa istikharah. Rawaina fi sahihil Bukhari an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita istikharah pada seluruh perkara kita. Mau urusan kecil, mau urusan gede, Rasulullah ajarin kita buat istikharah, minta pilihannya kepada Allah. Kasurati minal Quran, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita satu surat daripada Al-Quran. Artinya saking pentingnya itu istikharah. Sebagaimana Nabi ngajarin sahabatnya surat setiap hari kepada sahabat, begitupun Nabi selalu negesin kalau apa-apa istikharah, minta pilihan, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yaqulu, Rasulullah bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila kalian bertujuan untuk melakukan satu urusan, falyarka' raka'atain, maka hendaklah kalian sholat dengan 2 rakaat, min ghairil fardhati, selain 2 rakaat fardu, artinya sholat 2 rakaat sunnah. Tsumma liyaqul, kemudian bacalah doa ini setelah melaksanakan 2 rakaat sunnah itu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini doanya, doa setelah sholat istikharah, langsung dari Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan darimu, bi'ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka, dan aku mohon kekuasaanmu, biqudratika, dengan kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu sebagian dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau maha kuasa, wa la aqdiru, sementara aku tidak punya kekuasaan. Wa ta'lamu, dan engkau zat yang maha mengetahui, wa la a'lamu, sementara aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah zat yang maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Saya tidak tahu nanti ke depannya bagaimana. Jangan buat urusan saya ke depan, sedetik setelah ini aja saya nggak tahu bagaimana kejadiannya.
Nah, kamu mengetahui hal-hal yang gaib ya Allah, maka pilihkanlah kepadaku hal yang terbaik. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah apabila engkau tahu anna hadzal amra, bahwa urusan ini yang kita pengen kerja ini khairun li, baik bagiku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, dan penghidupanku, wa aqibati amri, dan kesudahan dari urusanku. Au qala, atau Jabir berkata, ajili amri wa ajilihi, dekatnya urusan aku atau yang akan datang darinya. Faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara tersebut bagiku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah ia bagiku. Tsumma barik li fihi, kemudian berikan keberkahan untukku, fihi, di dalam urusan itu. Kan kita nggak tahu tuh. Ada satu urusan, satu kerjaan, satu perkara kita pengen kerjain, kita bilang, ya Allah ini urusan baik gak buat saya, bukan buat saya doang, mengganggu agama saya dan nantinya dan penghidupan saya. Kalau benar-benar baik, kalau satu hal itu benar-benar tidak mengganggu agama dan penghidupan saya, mudahin buat saya ngerjainnya dan berkahin di dalamnya. Wa in kunta ta'lamu, namun apabila engkau ya Allah mengetahui anna hadzal amra, bahwa urusan yang saya pengen kerjain ini syarrun li, buruk bagiku, fi dini wa ma'ashi, di dalam agama dan penghidupanku, wa aqibati amri, dan kesudahan setelah urusan itu dikerjain. Au qala, atau berkata Jabir, ajili amri, perkara yang dekat dari urusanku, wa ajilihi, dan yang akan datang, fasrifhu anni, maka palingkanlah urusan itu dariku, wasrifni anhu, dan jauhkan aku dari urusan itu. Umpama ini urusan buruk, nggak cocok, nggak sesuai, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkan aku darinya. Waqdur liyal khaira, dan berikanlah aku takdir dengan kebaikan, haitsu kana, sebagaimana mestinya. Tsumma ardini bihi, tsumma ardini bihi, kemudian redokanlah aku di dalam urusan itu. Qala, Jabir berkata, wa yusammi hajatahu, setelah dibaca doa itu hendaklah ia menyebutkan hajatnya. Sholat istikharah, nah doanya langsung, doanya dari Rasulullah SAW baca. Kalau kita kumpulin begini udah banyak bener amalan kita, daripada yang kita pelajarin saja itu sudah banyak. Qala ulama, berkata para ulama, tustahabbul istikharatu bis sholati wa du'a'il madhkur, disunnahkan beristikharah dengan melakukan sholat dan doa yang tadi disebutkan. Wa takunu sholatu raka'ataini minan nafilah, dan boleh sholatnya itu 2 rakaat dari sunnah. Pengerjaan sholatnya itu 2 rakaat sunnah. Wa zahiru, namun yang zahirnya, annaha tahsulu bi raka'ataini minas sunanir rawatib, bahwasanya 2 rakaat itu dapat dihasilkan dengan 2 rakaat dari sunnah rawatib. Wa bitahiyatil masjid, dan 2 rakaat tahiyatul masjid, wa ghairiha minan nawafili, dan selainnya dari sholat-sholat sunnah. Jadi dia mesti kita niatin usolli sunnatul istikharah, boleh 2 rakaat sunnah mana aja, setelah qobliyah, setelah ba'diyah, setelah doa, setelah tahiyatul masjid, setelah sholat duha, kita baca tuh doanya boleh. Boleh juga kita secara khusus sholat istikharah, yang penting 2 rakaat. Model atau macam 2 rakaatnya terserah apa aja. Wa yaqra'u fil ula ba'dal Fatihah, dan dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, wa fil tsaniyati, dan pada rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Kalau kita mau sholat istikharah, bacaannya rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Nanti dijelaskan tuh, qul ya ayyuhal kafirunnya baca 11 kali, qul huwallahu ahad baca 10 kali. Qul ya ayyuhal kafirun itu dikatakan surat Al-Ikhlas juga. Jadi Al-Ikhlas bukan qul huwallahu ahad aja. Qul ya ayyuhal kafirun namanya Al-Ikhlas juga. Jadi kita membaca surat yang diminta keikhlasan. Kalau memang nanti jawabannya dikerjain, ikhlas kerjain. Tapi kalau jawabannya umpama nanti dijauhin, ya biar ikhlas juga untuk menjauhkan perkara itu. Walau ta'azzarat alaihi sholatu, dan jikalau ada uzur atasnya pengerjaan sholat, istikharah bid doa, boleh diistikharah dengan doa saja. Umpama dia mau sholat 2 rakaatnya, dibaca aja tadi sholat 2 apa doanya.
Dia mau baca kapan aja boleh. Wa yustahabbu iftitahud du'a'il madhkur, dan disunnahkan membuka doa yang tadi disebutkan, wa khatmuhu, dan pengakhirannya, pengakhiran doa itu bilhamdillahi wassalati wat taslimi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca pujian kepada Allah dan sholawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi nggak ada itu langsung Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik. Nah, disunahkan kita baca dulu alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu, terus sholawat, baru kita baca itu doa. Thumma innal istikharata mustahabbatun fi jami'il umur. Kemudian sesungguhnya istikharah, minta pilihan kepada Allah, itu disunnahkan di seluruh urusan kita. Kama sharraha bihi nassu hadzal hadits sahih, sebagaimana menjelaskan dengannya nas hadis yang sahih itu. Rasulullah katakan fil umuri kulliha, mau kecil mau besar, nah kita baca itu doa. Wa idza istakhara, dan apabila dia telah melakukan istikharah, maka ba'daha ia boleh mengerjakan urusan yang dimaksud. Lima yang syarihu sadruhu lahu, manakala telah terbuka hatinya untuk urusan itu. Wallahu a'lam. Makanya ketika kita istikharah, hati kita jangan condong kemana-mana. Kita mau punya urusan nih, mau ngerjain sesuatu, jangan condong buat ngerjain atau ninggalin, pasrahin aja, ikhlasin. Setelah itu jawabannya hati kita terbuka, apakah diminta buat kerjain atau buat ninggalin. Karena kalau ketika istikharah hati kita condong buat ngerjain, nah nanti kalau ada jawaban buat ninggalin ketutup. Dari awalnya udah pengen ngerjain, kalau gitu sih jangan pakai istikharah, udah pengen dikerjain. Ya, dari awalnya pasrah aja. Nanti jawabannya apakah ada pengerjaan atau untuk ditinggalin, nah itu ditemukan dalam hati itu, dibukain aja. Baca tadi doanya dari Rasulullah SAW. Maka dari awal ikhlasin aja. Apapun nanti pilihannya siap kita untuk terima. Nah itu kalau kita dari awalnya udah ngosongin hati, jelas jawabannya, karena nggak ada kecondongan buat dikerjain atau ditinggalin, lepas aja. Mau nanti ada jawabannya ditinggalin atau dikerjain, tinggal kita terima. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi bi isnadin dha'if, dha'afahu at-Tirmidzi wa ghayruhu an Abi Bakr radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-amra, apabila dia ingin melakukan satu urusan, qala, Nabi berdoa, Allahumma khirli wakhtarli, ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku, wakhtarli, dan berikan pilihan untukku. Nabi orang paling mulia, buat ada urusan aja minta petunjuk Allah. Padahal segala sesuatunya pasti benar kalau Nabi yang kerjain, maksudnya kita diajarin apanya. Ya, kita hidup nih selalu dihadapkan dua pilihan. Jadi istikharah itu bukan urusan yang besar-besar, ada objekannya ambil enggak. Ya, kita kesini aja itu pilihan. Saya mau ngaji enggak ya, entar. Itu kan pilihan. Jadi setiap detik di hadapan kita itu pilihan, bukan urusan-urusan yang besar aja. Habis gini nih, mau makan apa, nasi uduk tapi bubur umpamanya, itu kan pilihan. Artinya bukan yang besar-besar aja. Ini doa paling ringkas, minimal ini kita baca tiap hari nih. Biar langkah kita ke depan selama sehari itu benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hidup kita dihadapkan pilihan. Terus gini mau ngopi, mau ngeteh, kan itu pilihan semuanya. Tapi kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah, nah itu merupakan hal yang paling afdal, yang paling bermanfaat bagi kita. Itu kita baca tiap hari. Allahumma khirli wakhtarli, Allahumma khirli wakhtarli. Pendek benar tuh. Ya, langsung dari Rasulullah SAW. Jangan engkau bebankan pilihan kepadaku, saya nggak mampu ya Allah. Ya, saya kalau disuruh milih takutnya nggak benar, nggak beres, kamu aja. Jangan juga pilihan itu dialihkan kepada makhluk-makhluk, jangan, biar kamu aja. Ya, maka itu doanya setiap hari kita baca pagi hari sampai sebelum tidur, Allahumma khirli wakhtarli. Besoknya hari yang baru nih, sampai sebelum tidur kita baca. Biar selama sehari itu semua tindak tanduk kita benar-benar ya, dalam arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, wahai sahabatku Anas bin Malik,
Idza hamamta bi amrin, apabila engkau ingin melakukan satu perkara, mau kecil mau besar urusan, fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat, maka istikharahlah kepada Tuhanmu di dalam perkara itu 7 kali. Famanzur ila alladhi sabaqa ila qalbika, kemudian perhatikanlah ke arah mana hatimu itu condong. Fa innal khaira fihi, karena sesungguhnya kebaikan berada di dalamnya. 7 kali. Kita baca tadi itu doa yang barusan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika 7 kali. Artinya sholat istikharah 7 kali. Kalau kita udah sholat istikharah 7 kali, insya Allah Allah bukain nanti jawabannya. Mau condong ke dikerjain atau ditinggalin. Nah itu kebaikan berada di dalamnya. Isnaduhu qaribun fihi man la a'rifuhum, di dalamnya terdapat sanad qarib, ada orang yang aku tidak mengenalnya. Ya, tapi untuk kita amalin teman.